Kota pahlawan katanya, siapa yang tidak kenal dengan sebutan itu? Kota kedua terbesar yang ada di tanah air kita, yang sejak awal berdirinya memiliki sejarah yang panjang terkait dengan nilai heroismenya, adalah kota Surabaya. Dan inilah perjalanan, kisah Tanah Pahlawan. Berawal dari kisah pada tanggal 31 Mei 1793, di wilayah Jawa Timur. Terjadi pertempuran antara Raden Wijaya dengan pasukan Mongol dari Cina yang dipimpin oleh Kubilai Han. Pada tahun 1289, Kubilai Han, raja dari dinasti Yuan Mongolia, mengirimkan utusan untuk meminta upeti ke kerajaan Singasari. Ketika utusan Mongol tiba, dia lantas memberitahu maksud dan tujuan kedatangannya pada Raja Kertanegara. Kertanegara menolak permintaan dari Mongol secara mentah-mentah, kemudian memotong telinga utusan Mongol dan merusak wajahnya. Kubilai Han yang mengetahui hal itu kemudian marah, dirinya merasa dihina oleh Raja Kertanegara. Dengan penuh amarah dia mengirimkan pasukan besar ke wilayah Jawa Timur untuk menyerang kerajaan Singasari. Pada tahun 1292, ketika pasukan Mongol tiba, kerajaan Singasari telah diserang oleh Jayakatwang dari Kediri. Karena penyerangan tersebut maka Kertanegara pun tewas dibunuh di tangan Jayakatwang. Tewasnya Kertanegara membuat kerajaan Singasari runtuh dan kemudian menjadi kerajaan Kediri. Raden Wijaya yang merupakan menantu Kertanegara akhirnya merasa geram dan ingin mengambil alih kekuasaan Kediri. Raden Wijaya pun bersekutu dengan pasukan Mongol dan menjanjikan upeti yang besar jika mau bekerja sama. Perjanjian tersebut kemudian diterima oleh pasukan Mongol. Pada tahun 1293, pasukan Mongol serta Raden Wijaya menyerang Kediri. Dan akhirnya Jayakatwang pun menyerah. Setelah memenangkan pertempuran, Raden Wijaya kemudian menyerang pasukan Mongol secara diam-diam. Karena serangan yang tiba-tiba maka banyak pasukan Mongol yang tewas dan akhirnya sebagian melarikan diri kembali ke Cina. Setelah memenangkan pertempuran, Raden Wijaya mendirikan kerajaan Majapahit pada tanggal 31 Mei 1793 dan kisah sejarah itu dijadikan sebagai tanggal berdirinya kota Surabaya. Istilah Surabaya terdiri dari kata Sura yang artinya berani, dan Baya yang artinya bahaya, yang kemudian secara harfiah Surabaya berarti berani menghadapi bahaya yang datang. Sejak abad ke-18 Surabaya menjadi bagian dari penjajahan Belanda. Secara resmi kota Surabaya menjadi bagian dari kekuasaan VOC setelah pada tahun 1705 Mataram mengadakan perjanjian dengan VOC yang salah satu isinya menyebutkan bahwa VOC diberi kebebasan untuk mendirikan benteng di seluruh wilayah Jawa. Pada tahun 1743 Belanda memindahkan kedudukan Gezagheber van den Oosthoek dari kota Semarang ke kota Surabaya, sehingga resmilah kota Surabaya menjadi bagian dari pemerintahan kolonial Belanda. Tahun 1817, Surabaya menjadi tempat kedudukan residen Surabaya, dengan demikian Surabaya merupakan ibu kota karesidenan. Pengelolaan kota berada di bawah otoritas karesidenan dan secara teknis urusan kota diserahkan kepada asisten residen. Kemudian pada tahun 1903 lahirlah Undang-Undang Desentralisasi, Decentralisatiewet 1903, yang menjadi dasar pembentukan pemerintahan kota Surabaya secara otonom yang bernama Gemeente Surabaya. Gemeente Surabaya disahkan melalui Staatsblad nomor 149 tahun 1906.
Dalam Staatsblad tersebut dijelaskan bahwa dengan berdirinya Gemeente Surabaya maka Surabaya ditetapkan sebagai kota otonom atau kota mandiri yang berkewajiban mengelola dan mendanai sendiri kota tersebut. Pada tanggal 17 Agustus 1945 Soekarno membacakan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Pemerintah menyerukan bahwa mulai tanggal 1 September 1945, bendera merah putih akan dikibarkan di seluruh wilayah Indonesia. Tidak lama setelah itu, tepatnya pada tanggal 18 September 1945, Belanda dengan liciknya mengibarkan benderanya kembali di atas Hotel Yamato. Di dalam Hotel Yamato, yakni dengan datangnya Sudirman sebagai wakil pemerintahan Indonesia dengan dikawal ketat oleh Haryono dan Siddiq untuk berunding dengan pihak Belanda yang diwakili oleh Mr. Ploegman beserta pasukan. Namun Belanda menolak dan justru menyerang pihak Indonesia dengan mengeluarkan pistol. Siddiq sebagai pengawal yang bertugas menjaga Sudirman menyerang kembali Ploegman hingga tewas. Namun sayang Siddiq kemudian tewas di tangan pasukan Belanda. Sudirman bersama Kusno Wibowo memanjat tiang bendera Hotel Yamato untuk merobek warna biru bendera Belanda dan kemudian mengibarkannya menjadi merah putih. Tanggal 27 hingga 30 Oktober 1945, menjadi perang pertama antara militer Indonesia bersama arek-arek Surabaya melawan pasukan sekutu. Pertempuran itu kemudian menewaskan pemimpin pasukan sekutu yaitu Brigadir Jenderal Albertin Malabi. Pada tanggal 9 November 1945 kemudian Inggris mengutus Robert Mansergh sebagai pengganti Malabi dan mengeluarkan ultimatum terhadap pihak Indonesia. Pada tanggal 10 November 1945 terjadi pertempuran besar antara arek-arek Surabaya dengan pasukan Inggris. Sutomo atau yang akrab disapa Bung Tomo mengobarkan semangatnya untuk arek-arek Surabaya. Selama pertempuran kata-katanya terus dikumandangkan di seluruh radio yang ada di Surabaya. Karena peristiwa besar itu akhirnya Presiden Soekarno menetapkan bahwa setiap pada tanggal 10 November akan diperingati sebagai Hari Pahlawan. Surabaya pun merdeka dan terbebas dari penjajah. Pada tahun 1998 terjadi kekacauan besar di Indonesia, para rakyat meminta Presiden Soeharto untuk turun dari jabatannya. Hal ini dikarenakan ingin mengakhiri masa Orde Baru. Di Surabaya dikomandoi oleh kampus-kampus besar saja seperti Unair, Unesa, ITS, dan UINSA. Peran mahasiswa yang begitu besar dapat membawa berbagai perubahan di Indonesia, salah satunya adalah penumbangan rezim terbesar pada zaman itu yaitu Orde Baru. Di Surabaya, hampir setiap hari aksi dilakukan oleh mahasiswa. Pada bulan Mei, suasana di Surabaya sangat mencekam. Kerusuhan terjadi di semua wilayah. Salah satu yang menjadi sasaran adalah toko milik keturunan Tionghoa. Pada tanggal 21 Mei 1998 Presiden Soeharto secara resmi mengundurkan diri dari jabatan kepresidenan. B.J. Habibie kemudian diangkat menjadi presiden selanjutnya. Kota Surabaya yang penuh dengan sejarah perjuangan, kota yang penuh dengan kepahlawanan, kini menjadi kota yang maju dan besar, berbagai suku, etnis, dan agama tercampur dalam satu kesatuan yang rukun. Secara geografi Surabaya merupakan pelabuhan gerbang utama sejak Kerajaan Majapahit. Dan yang kini pelabuhan tersebut bernama Pelabuhan Tanjung Perak. Banyak daerah di Surabaya telah direvitalisasi termasuk Kalimas yang merupakan sungai terbesar membelah kota Surabaya. Dan kini menjadi tempat wisata. Sekian akhir cerita dari Kisah Tanah Pahlawan. Kisah bersejarah perjalanan dari kota Surabaya yang akan terus diingat sebagai kota pahlawan yang memajukan Indonesia.